Indonesia menempati urutan teratas untuk tingkat perkembangan atau flourishing dalam studi terbaru Universitas Harvard. Global Flourishing Study yang dipublikasikan di jurnal Nature Mental Health, Universitas Harvard ini melibatkan lebih dari 203.000 responden dari 22 negara. Studi ini berkaitan dengan kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, keamanan finansial, dan spiritual. Dari hasil studi tersebut didapati kalau masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang paling berkembang dengan skor 8,3. Posisi selanjutnya ditempati masyarakat Israel dengan skor 7,87. Kemudian di posisi selanjutnya ada masyarakat Filipina dengan skor 7,71. Lalu setelahnya ditempati masyarakat Meksiko dengan skor 7,64 dan masyarakat Polandia dengan skor 7,55. Menarik sekali ya Safira, orang Indonesia dianggap cukup berkembang kalau dilihat dari posisinya di Global Flourishing Study ini. Tapi benar-benar harus kita lihat ya seperti apa risetnya dilakukan nih untuk bisa menentukan ini. Betul sekali, tapi benar banget ya, apalagi bisa jauh di atas Amerika Serikat yang berada di peringkat 12 itu lumayan cukup mengesankan gitu ya. Iya, dan negara maju lainnya seperti Inggris ini juga ternyata berada jauh dari posisi Indonesia atau berada di peringkat 20 dari 22 negara. Ya, jadi dalam studi ini temuan peneliti menyebutkan ya, kalau uang itu bukanlah segalanya. Jadi kesejahteraan disebut bukan hanya terkait kekayaan dan kesehatan fisik semata. Dalam studinya, peneliti Harvard menyatakan kalau berkembang itu multidimensi dan hal tersebut terjadi di negara berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Ya, dan peneliti Harvard juga mengungkapkan nih, kalau negara maju begitu ya, mencatat skor tinggi untuk keamanan finansialnya, namun di sisi lain memang rendah dalam aspek makna hidup. Jadi hubungan sosial dan juga karakter pro dan juga sosial. Jadi sebenarnya ada ketimpangan juga ya. Iya, studi ini juga menyebut Jepang jadi negara berkembang yang paling tidak berkembang dengan skor 5,89, diikuti Turki dengan skor 6,32, Inggris dengan skor 6,79, India dengan skor 6,87 dan Spanyol dengan skor 6,9. Wah, menarik sekali ya. Apakah ini akan mengubah seperti apa Gen Z nantinya mencari mata pencaharian, Safira? Memang yang menarik responden Jepang yang paling kecil kemungkinan menjawab iya begitu ya. Nah, untuk pertanyaan apakah memiliki teman dekat, itu kayaknya memang antisosial sekali ya di Jepang ya, Nak, ya. Wah, ini berbanding terbalik dengan Indonesia ya. Di studi ini unggul untuk aspek hubungan sosial dan prososial yang menciptakan keterhubungan dengan komunitas. Artinya komunitasnya banyak di sini, Safira, dan cukup terbuka ya untuk siapa Coba saja. cek grup WhatsApp Anneke, mungkin pasti banyak sekali. Tapi kalau dipikir-pikir begitu ya, masyarakat Indonesia memang punya tradisi yang membuat kita tuh memang tetap menjaga hubungan sosialnya. Misalnya aja tradisi gotong royong, dan juga masyarakat kita juga bisa dikenal oleh kalangan turis sebagai masyarakat yang ramah. Di masyarakat kita juga bukan satu hal yang aneh begitu ya untuk saling bersapa dengan orang asing, apalagi sampai memiliki banyak circle teman dekat. Benar banget, dan ini agak kontras ya Iya. mungkin dengan masyarakat di Jepang yang tadi sempat disampaikan oleh Safira, kalau hanya sebagian respondennya yang mengaku punya teman dekat. Jadi bayangkan punya kestabilan finansial tapi nggak punya teman dekat gitu ya Safira. Jadi memang kalau dari masyarakat kita sendiri ini cukup kuat ya menjunjung nilai kebersamaan, solidaritas dan semangat membantu sesama. Dan budaya ini cukup bisa kita banggakan karena dampaknya ternyata ini sudah terbukti dari hasil studi Harvard ini. Tapi kita harapkan ya ini ada hasil akhirnya berupa pertumbuhan ekonomi juga ya Safira. Betul sekali. Nah, tadi kalau Anneke ya, tadi kita udah bicara tentang perkembangan masyarakat Indonesia begitu yang lebih unggul dari Amerika Serikat. Kini kita ulas juga nih kabar menarik yang memang ramai diperbincangkan di beberapa hari terakhir. Ini kalau kita lihat OJK, Otoritas Jasa Keuangan, buka suara mengenai maraknya pemblokiran rekening nasabah di berbagai bank secara mendadak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pihak PPATK sebelumnya menyatakan pemblokiran ke sejumlah rekening di perbankan baru-baru ini dilakukan untuk mencegah deposit judi online dan menampung dana hasil tindak pidana lainnya. Sebagai respon dari aksi PPATK ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Diana Rea menyatakan masing-masing bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait rekening dorman, seperti setting sistem dan mekanisme pemantauan. Dari sisi OJK pun sudah memberikan pedoman kepada perbankan untuk memastikan rekening dorman tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Sehingga rekening dorman di perbankan pun disinyalir menjadi rekening yang diblokir oleh PPATK. Karakteristik dari rekening dorman sendiri meliputi rekening yang tidak memiliki transaksi, baik penarikan, penyetoran, maupun transfer dalam periode tertentu, atau umumnya 3 hingga 6 bulan.
Jadi pemblokiran sementara rekening dorman ini, Safira, memang dilakukan perbankan atas permintaan PPATK. Tapi juga sudah berdasarkan regulasi dan juga arahan OJK untuk mencegah adanya transaksi ilegal. Iya, tapi benar sekali ya. Tapi kalau misalkan memang nasabah keberatan, memang terbukti tidak terlibat dengan transaksi ilegal, ya sebenarnya nasabah juga berhak begitu ya mengajukan pembukaan pemblokiran ke bank. Iya betul, jadi nasabah terdampak penghentian sementara tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi jangan takut ya. Betul sekali, memang jadi aksi penutupan akun rekening secara massal ini dilatar belakangi adanya puluhan ribu rekening sepanjang tahun lalu yang memang teridentifikasi sebagai hasil praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. PPATK juga menemukan adanya rekening untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan berbagai kejahatan lainnya. Ya, jadi penutupan rekening secara massal ini dikeluhkan netizen juga nih di media sosial. Nah, ini kita harapkan memang sebenarnya ada respon dari orang-orang yang terkena dampaknya begitu ya, dan mereka berhak juga buat pelaporan untuk pembukaan kembali rekening bank agar tidak terganggu juga ekonominya. Betul sekali. Dan dari kabar pemblokiran rekening kita beralih lagi ke kabar domestik lainnya. Penyelundupan narkoba melalui jalur laut kian marak dengan modus memanfaatkan kapal nelayan sebagai kedok utama. Ya, para kurir menyamar sebagai nelayan, berlayar tanpa alat tangkap, lalu melakukan transaksi narkoba di tengah laut dalam skema ship-to-ship dengan kapal induk. Barang disimpan di kapal kecil dan dibawa masuk lewat pelabuhan tak resmi di perairan rawan seperti Selat Malaka dan Kepulauan Riau. Sindikat juga memanfaatkan teknologi GPS dan telepon satelit untuk koordinasi pengambilan barang. Pemerintah merespon dengan meningkatkan patroli laut, memperketat pengawasan pelabuhan, serta menjalin kerjasama antar lembaga seperti KKP, BNN, dan TNI Angkatan Laut guna membendung arus penyelundupan narkotika di jalur laut nasional. Wah, ini makin ada-ada aja ya upaya untuk menyelundupkan narkoba sekarang gitu. Jadi memang bukan hanya jalur darat, jalur udara, jalur laut juga dibabat. Iya, Safira, kapal nelayan disulap jadi alat transportasi narkotika. Bahkan mereka benar-benar niat dan berani ambil risiko. Iya, memang ngeri sekali ya. Jadi berlayar tanpa alat tangkap, cuma bawa bahan bakar, terus transaksi di tengah laut. Aparat kita juga jadi harus lebih siaga ya sebenarnya. Jangan sampai juga terkecoh. Betul sekali, apalagi mereka ini kan menggunakan teknologi seperti GPS dan juga telepon satelit untuk koordinasi. Artinya sudah seperti operasi militer, Safira. Ya, memang untungnya, tapi ya anaknya ya, patroli lautnya sekarang udah makin diperketat, udah makin masif, tapi ya benar tadi begitu ya, tetap aja harus siaga dan juga perlu sinergi juga antara lembaga agar jalur laut kita ini nggak jadi surga penyelundupan. Iya, dan masyarakat juga bisa berperan ya. Kalau ada aktivitas mencurigakan di sekitar pelabuhan, langsung saja lapor. Karena narkotika adalah ancaman serius untuk generasi ke depannya. Dan kita beralih ke informasi lainnya lagi nih, Safira. Ya, ini kalau kita lihat ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini mendorong hilirisasi kemenyan untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor komoditas lokal Indonesia. Kemenyan asal Sumatera yang selama ini identik dengan ritual tradisional ternyata laris di pasar Eropa dan Asia. Digunakan dalam industri parfum, farmasi, hingga makanan. Gibran menilai hilirisasi kemenyan dapat menjadi contoh sukses diversifikasi ekonomi berbasis pertanian dan herbal. Ia juga mengajak generasi muda terlibat dalam inovasi pertanian melalui teknologi dan riset di pusat seperti TSTH2, Humbang, Husundutan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Ya, ini Gibran dorong hilirisasi kemenyan nih. Ini menarik sekali ya, karena selama ini kesannya kalau kemenyan itu cuma buat keperluan tradisional atau kayak klinik-klinik gitu ya. Iya, betul. Dan kalau kita mendengar kata kemenyan saja nih, Safira, ini kan yang muncul itu selalu hal-hal mistis gitu ya. Karena entah kenapa di Indonesia ini sudah terbranding kemenyan ini identik dengan aktivitas paranormal. Betul sekali, padahal kemenyan ini tumbuhan ya dan bahkan di Eropa juga laris manis, dibuat untuk berbagai macam keperluan. Gitu. Iya, seperti perfume juga ya, ada juga farmasi, bahkan makanan. Artinya potensi ekspor kita memang besar ya kalau kita
kita bisa mengesampingkan tuh yang namanya aktivitas paranormal itu. Betul sekali. Jadi bisa dibilang yang ditekankan Wapres kita ini sebenarnya sudah tepat begitu ya, Anda. Hilirisasi bukan hanya di bidang pertambangan, tapi bisa juga di bidang perkebunan begitu. Iya, kalau selama ini kita ekspor kemenyan mentah, sekarang kita Ya. perlu mengolah tanaman kemenyan ini sehingga bisa jauh lebih bernilai. Betul, dan kalau hilirisasi ini serius dijalankan, ini tentu saja bisa jadi contoh sukses ya untuk produk tumbuhan lain. Plus bisa juga buka peluang kerja di daerah. Betul sekali Safira, dan bisa jadi menghilangkan stigma negatif dari kemenyan Ya. ya. Bukan soal misteri saja, tapi bisa menambah manfaat ke perekonomian negeri. Artinya Oke. ini banyak benefitnya ya. Betul sekali. Baik.